Sebelumnya kita berdoa dulu, berdoa mulai. Untuk materi kita hari ini tentang pencocokan data. Materi kita hari ini tentang pencocokan data, yang mana pencocokan data ini ada beberapa opsi yang harus kita pelajari. Ya, untuk ini gunanya pada saat kita ngolah data. Misalnya data kita yang kemarin kan sudah saya informasikan dari pertemuan pertama, yang bagian kemarin tentang distribusi itu. Distribusi sudah saya bahas sedikit. Lalu di bagian yang sesi kedua juga sudah saya singgung sedikit. Lalu sesi ketiga hari ini tentang pencocokan data ya. Kita mulai. Misalkan kita mempunyai n titik data eksperimen. Misalnya seperti ini, kita sudah memiliki data ini. Data kita itu ada dua ya, ada XI sama YI, di mana XI ini adalah variabel bebasnya, ya kan? Ini adalah variabel bebas, independen. Sedangkan YI ini adalah variabel terikatnya, ini variabel dependennya. Ini yang kita kunci itu di sini, variabel yang kita kunci ini. Lalu ada plus minus sigma I, ini adalah errornya atau ralatnya. Dan diketahui bahwa hubungan teoritis antara X dan Y itu adalah linear. Berarti di sini kita bahas tentang linear dulu ya. Linear itu sudah di sini direpresentasi sebagai persamaan pertama, ya kan? Y sama dengan A plus BX, ya kan? Dimana X ini adalah variabel, B ini adalah konstanta, A juga ini adalah konstanta, Y ini adalah variabel variabel terikatnya, ini variabel bebas. Untuk di persamaan garis lurus sendiri untuk BX ini maksudnya yang memuat X ini, kebetulan di sini saya tulis B kan, BX ini adalah slope-nya, ini adalah slope yang ada variabel X-nya ini, sedangkan A ini adalah intercept-nya, ini intercept-nya. Untuk masalah yang akan dipecahkan melalui regresi adalah menemukan nilai A dan B. Sehingga misalnya kalian diberikan data A sampai B, data X ya, data X dan Y. Kita selesaikan data X dan Y ini dengan pendekatan dari persamaan satu, ya kan? Tapi jangan lupa kita masing-masing ini punya ketidakpastian. Jadi nilai A itu sendiri, misalnya A ini sendiri, misalnya nilai X ya, bukan A ya, nilai X itu dan Y ini kita cari slope dan intercept-nya. Ya masing-masing punya ralat juga ya, A dan B. Makanya di sini kan beserta ketidakpastian masing-masing yang dinotasikan dengan sigma A dan sigma B. Kemudian bila titik data diasumsikan sebuah sampel, misalnya ada titik-titik data banyak kan, kita asumsikan sebuah sampel dari suatu distribusi normal. Maksudnya begini, data kita kan modelnya tadi kan linear kan, kita asumsikan dia itu normal. Berarti kita selesaikan dengan kemarin kan yang Gaussian kan. Kita buat yang Gaussiannya. Jadi kita masukkan probabilitasnya ya sigma, ya kan. Nanti tinggal masukkan 1/, ya kan, 1/, simpangan bakunya akar radikal dengan akar 2pi, ya kan, eksponensial, ya kan, min 1/2 y dikurangi y topinya ini bagi dengan sigma i, kemudian dipangkatkan 2. Nah, y ini kemarin kan kita sudah sepakati kan, ini adalah
probabilitas ukurnya ini adalah rata-rata, ya kan? Rata-rata itu ada dua, rata-rata sampel sama rata-rata populasi. Ini adalah simpangan bakunya. Kalau yang tanpa pangkat 2, kalau ada pangkat 2 berarti namanya varian. Ini kan, misalnya dari ini kita anggap dia, misalnya kita asumsikan itu sebagai, misalnya sampel kita asumsikan dia berdistribusi normal, sehingga kita selesaikan dengan persamaan ini. Kemudian ini kan kita cari y topinya. Y topinya ini adalah a plus bxi adalah nilai terbaik y pada xi, sehingga kebolehjadian ini kan dari n set nilainya ini, sehingga kebolehjadiannya ini sama, kita tulis ulang dari persamaan yang ini kan, karena tadi kan rentetan datanya kan banyak. Misalnya x itu adalah dari 0 sampai 100, anggap saja x itu dari 0 sampai 100, ya kan, karena datanya banyak dan besar sekali, makanya ada simbol i di sini kan, i ini dari i sampai 1, i sama dengan 1 sampai n, ya kan, yang lainnya ini ke sini, dari sini ke sini kita tulis ulang, karena kita asumsikan bahwa dia ini yang tadi itu kan berdistribusi normal. Sehingga dari persamaan 3 ini, misalnya kita buat nilai pencocokan terbaik ya, kita cari y topinya ini terhadap y, sehingga kita capai ini, kita capai chi-squared-nya. Ini kalau cara bacanya chi-squared-nya. Chi-squared-nya itu hanya ini yang bagian sini tadi. Ya, chi-squared. Yang bagian sini dicapai jika faktor eksponensialnya minimum. Jadi kalau seperti ini, kalau pencocokan data terbaik itu, ya ketika nilai ini minimum. Untuk meminimumkan ini terhadap A dan B kan, kita meminimumkan ini, kita mencari nilai A dan B yang mana turunan parsialnya sama dengan 0. Kayak kemarin kan, ketika nilai ukur ini sama dengan nilai populasi, ya kan, ini kan 0 lah, 0 per apapun kan hasilnya 0. 0 dikali min 1/2, kalaupun i tambah sekian-sekian kan, tapi karena ketika di sini sama, nilai di sininya sama, y dengan y topinya sama 0, maka itu disitulah nilai maksimumnya. Karena pasti nilai chi-squared-nya ini sama dengan 0. Jadi eksponensial pangkat 0, kalau misalnya kita kembalikan ke sini kan, kalau eksponensial pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Dan jadi kalau misalnya ada pertanyaan, untuk nilai chi-squared yang minimum itu ya ketika ya turunan parsialnya sama dengan 0. Kemudian ini dari sini kan, dari persamaan ini lalu kita turunkan dia. Ini kita turunkan terhadap, pertama kita turunkan terhadap A-nya dulu ya, dA. Karena tadi YI ini adalah ini, Y topinya kan, Y topinya itu kan adalah A plus BXI. Y topinya itu kan adalah ini. Lalu Y topi ini kita substitusi ke sini ya, substitusi nilai ini Y topinya. Kita substitusi nilai Y topinya ini dibagi dengan, semuanya sama ya. Nah, makanya jadinya seperti ini. Jadi YI dikurangi dengan, karena ini kan A plus BXI kan. A, karena di sini minus, karena di sini tadi ada minus, berarti dia jadi minus semua di sini. Minus A dikurang BXI, sedangkan sigmanya ini dikeluarkan. Seperti ini saya coba contohkan. Untuk prosedur apa namanya pembuktiannya sudah saya share juga, kalian tinggal baca nanti. Kelihatan tidak? Masih kelihatan tak? Yep.
Kita masukkan dulu chi-square. Nah, dengan dan seperdua sigmanya di sini I dan YI dikurangi dengan Y topi. Sigma dari I dan apa di sini pangkatkan 2 dari sini kan. Nah, ketika YI dan Y topinya ini sama, maka nilainya pasti minimum karena 0 kan. Lalu kita coba masukkan nilai YI-nya karena YI-nya tadi kan kita tahu kan? Ini adalah A ditambah dengan BX, ya kan? Tambah BXI. Masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya. Y-nya kan? Ini ya. Kita masukkan ini. Kita masukkan di bagian sini. Kita masukkan dia di bagian sini. Ya kan? Kalau kita masukkan bagian sini, nah di sini kan dia keluarkan. Coba lihat. Dia di sini keluarkan kan? Keluarkan bagian bawahnya. Menyebutnya dia keluarkan karena ini kan pangkat 2. Ketika A per B dipangkatkan 2, ya kan, dikuadratkan, sehingga pembilang dan penyebut juga itu kan memuat eksponen ini kan, memuat eksponensial ini. Nah, sehingga misalnya kalau kita lanjutkan lagi, misalnya saya cek dari kesimpulan. Ini sama keluarkan dia. Sama keluarkan. Ini kayak gini kan. Keluarkannya di sini saja. 1, jadinya 1 per, karena di sini pangkat 2 kan, berarti di sini ada pangkat ini pangkat 2, ya kan? Karena ini minus, kalau kali-kali ke bawah di sini kan ada fungsi distribusi perkalian terhadap penjumlahan kan, karena di sini bernilai minus jadi minus A, ya kan? Terus minus A dikurangi dengan BXI. Baik. Sudah sama kan dengan yang sini tadi? Sudah sama lah bagian sini. Ini belum saya turunkan ya. Ini masih yang modelnya seperti ini. Kemudian di sini baru kita turunkan. Kemudian baru kita turunkan. Ini turunkan terhadap A-nya. Berarti yang kita turunkan bagian sininya saja. Kita turunkan bagian A-nya. C-nya begini. D. Ya karena di sini kan variabelnya banyak. Berarti kita pakai yang ini. A-nya kan yang kita turunkan. Kan tadi kan maksimum kan, maka kita harus sama dengan 0 ya, karena tadi kan harus kita cari nilai maksimumnya. Nah, di kali ini kita turunkan ini tidak. Ya kan? Kalau kita turunkan turunannya seperti biasa, misalnya kan kita tulis apapun yang lainnya kan pasti apa namanya kita keluarkan kan yang tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ya pasti yang hanya yang di dalam kurung ini dan nilainya hanya seperti itu ya. Lalu dari sini tadi kan hanya dia keluarkan. Ini sama, ini setelah diturunkan jadinya seperti ini. Setelah diturunkan jadinya seperti ini sampai di persamaan 8. Ya.
ini hanya proses penurunan saja sampai di persamaan 8. Kalau misalnya kalian mau tertarik dengan hal-hal yang seperti ini, sudah saya turunkan ya. Bisa kalian lihat di bagian ini ya, pertemuan 43 ini, pertemuan 43. Ini kan tadi itu kan adalah linear tanpa bobot. Nah, linear tanpa sama dah. Ini yang saya jelaskan ini kan sama. Ini misalnya kalau kalian tertarik, ini sudah saya buatkan ini. Ini secara rinci dari persamaan 1, persamaan 2 sampai dengan teralatnya kan ini sudah saya buatkan. Tinggal kalian misalnya tertarik dengan hal-hal yang seperti ini ya silakan dikembangkan dengan sendiri. Kan? Kita lanjut. Misalnya kan di sini untuk meminimumkan tadi kan sudah kan. Dari sini setelah diturunkan kan di sini tadi ya. Setelah diturunkan terhadap A-nya. Ya, kalau diturunkan terhadap A hasilnya itu adalah persamaan 6 ini. Fungsi yang tadi ya, diturunkan terhadap A-nya. Sedangkan ini jika diturunkan terhadap B-nya. Ini diturunkan ya, kenapa dia pakai do? Karena ini kan turunan ada variasinya banyak, ada variasi karakternya di sini banyak, sehingga kita pakai do. Jika kita turunkan terhadap B-nya, hasilnya itu sama dengan persamaan 8 ini. Penentuan nilai A dan B ini dengan jalan meminimumkan kan nilai chi-squared-nya dikenal dengan ini, metode kuadrat terkecil atau least square. Dan untuk metode untuk kita cari minimumnya ini kan dengan parsialnya tadi, turunan parsial. Ini turunan parsial ya yang do ini ya. Dengan turunan parsial ini ya kita istilah kerennya itu ini least square atau metode kuadrat terkecil. Selanjutnya ada pencocokan untuk data yang sama, untuk data dengan ralat ya, ketidakpastian yang sama. Dari yang di sini tadi, kalau misalnya kita cari A-nya kan, semua rows kan pindah saja dulu kan, pindah ke sebelah sini, misalnya cari A-nya, pindah ke sebelah sini, ya kan, sama seperti ini kan, lalu dibagi dengan apa? Di sini untuk mencari A, kalian bisa lihat di persamaan sini. Bagian sini tadi kan yang tanpa bobot. Hanya kan ini kan untuk mencari nilai A tadi kan karena kita turunkan. Kalau cari nilai A dari persamaan sini tadi tidak ya kan setelah kita turunkan ya kan turunkan terhadap A-nya kita peroleh ya kan. Kalau mencari A-nya ini kan tinggal pindah saja, berarti sigma xi y dikurangi dengan B kan, sigma xi dibagi dengan sigma xi pangkat 2 ini kan kalau kita cari A-nya atau inilah. Namun di sini ada beberapa pendekatan sih kalau mencari nilai A ya. Tadi kan sama. Tadi kan kita sudah dapat dari sini kan. Turunan pertama misalnya turunan dari kita turunkan terhadap A-nya, dapatnya yang tadi kan di persamaan. Berapa tadi? Persamaan 6 kan. Coba kita telah ini ya. Ini diturunkan terhadap A, kita peroleh ini, anggap saja persamaan 1 kan. Lalu bagian sini diturunkan kalau diturunkan terhadap B, ya kan? Kalau diturunkan terhadap B, ya kan kita dapat persamaan 2. Kita dapat persamaan 2. Jadi dari bentuk A dan B ini, ya kan? Kalau kita rubah ke dalam bentuk matriks itu kan jadinya ini. Kalau matriks ini kan, kalau matriks perkalian berarti baris ini dikali dengan kolom kan? Berarti ini AXI, A sekali sigma XI pangkat 2 ditambah dengan B, ya kan, sigma XI sama dengan sigma XI. Ya, kembali ke persamaan pertama, yang ini dikali dengan ini sama dengan ini kan, itu sama dengan persamaan 1. Sedangkan yang ini dikali dengan ini sama dengan sigma YI. Sama dengan, yaitu sama saja dengan persamaan 2. Ya, dari sini kita buatkan dari bentuk linear, ini kan bentuk linear ini. Persamaan 1 dan persamaan 2 itu bentuk linear. Kemudian kita kita transformasi ke dalam bentuk matriks kan. Setelah kita transformasi ke bentuk matriks, kita mau cari nilai A dan B-nya. Karena kalian sudah pasti tahu. Sebenarnya kita tidak perlu dalam bentuk matriks itu tidak jadi masalah. Perlu untuk pelajaran waktu kalian SMA kan kalian pernah dapat kan
metode substitusi, metode eliminasi, dan metode substitusi dan eliminasi atau campuran kan. Bisa juga gunakan itu, tapi prosesnya memang agak lama untuk mencari nilai A dan B ini. Prosesnya agak lama kalau kita pakai metode itu, makanya kita gunakan metode matriks. Ini yang ditemukan si Kramer ya, atau makanya apa namanya lebih dikenal dengan metode Kramer ini. Kalau mencari nilai A-nya, ya kan? Kalau mencari nilai A-nya, tinggal kita. Kalau yang bagian bawah itu tetap sama. Yang ini kita langsung drop bagian penyebutnya. Yang bagian sini tadi kan. Kalau kita cari nilai A, berarti yang kita rubah itu bagian sini kan. Ini masih ada kurang ya. Seharusnya di sini ada, nanti kalian perbaiki sendiri ya. Harusnya di sini ada XI, YI. Saya lupa apa namanya. Saya perbaiki dulu. Buktian regresi linear. Kita pakai. Harusnya di sini seperti ini, sigma XI, YI. Jadi ketika saya mau hitung nilai A-nya, ya kan, berarti A-nya saya keluarkan, A itu sama dengan, ya kan, sama dengan ininya, bagian sininya langsung drop saja sebagai penyebutnya. Sama, ya kan. Tapi yang bagian pembilangnya ini, bagian X ini kan X kan, ini X-nya, row untuk X, ini row untuk Y-nya. X ini yang saya ganti. X saya ganti dengan hasilnya ini. Jadi sigma XI-nya ke sini, YI, sigma YI-nya ke sini kan. Nah, ini kita sudah dapat. Jadi di sini untuk mencari nilai A-nya tinggal saya cari determinan. Determinan itu kan berarti kalau misalnya ada matriks A, B, C, D, ya kan? Determinan matriks itu kan adalah bagian sini, ya kan? AD dikurangi dengan BC, ya kan? Bagian sini dikali dengan ini, makanya di sini N dikali sigma XI YI dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI. Sama, ini juga sama determinannya. AD dikurangi dengan BC. Sehingga dapat ini. Lalu kemudian bagaimana kalau kita cari B-nya? Cari B-nya berarti B-nya itu kita keluarkan. Penyebutnya tetap sama, berarti yang bagian sini ya, kita ganti dengan nilai ini. Kita ganti dengan nilai ini. Sehingga seperti ini yang modern. Ini kan, nah, bagian sini kan yang diganti. Juga sama, kita cari, lalu kita buat pakai determinan matriks, cari determinannya, kita peroleh untuk nilai dari A-nya. Sehingga dari sini kan kita peroleh nilai A-nya ini, nilai B-nya ini, dan nilai dari sigma-nya itu seperti ini. Untuk alat pun juga sama. Untuk alatnya juga sama. Tapi kalian tidak perlu baca saja, karena kalau kita mau bahas ini lumayan panjang ini. Kalau kita mau bahas sampai selesai. Untuk mencari nilai SA-nya itu cukup gunakan ini. N akar dari kan. N ini dibagi dengan deltanya ini dikali dengan SY kuadratnya. SY ini adalah SY saja ya. SY ini adalah simpangan bakunya. N ini adalah berapa jumlah sampelnya, ya kan? Sedangkan deltanya ini adalah ini tadi. Deltanya ini adalah ini kan. N dikali
jumlah dari xi kuadrat dikurangi dengan xi pangkat 2. Sigma xi dipangkatkan 2, cari delta. Kan ini cari SA-nya, ya kan? Kemudian dari SB-nya lagi. Tadi kan cari A dan B. Sedangkan A dan B itu memiliki ralat juga, tidak punya perambatan ralatnya. Dari SB-nya kita peroleh ini ya. SB-nya itu ini sigma xi kuadrat kan dibagi dengan deltanya. Kalau ini kalau misalnya kita anggap saja sama dengan SY kan, ya, ini tinggal masukkan saja nilai deltanya ini bagian sini. Ini kan nilai deltanya. Dari sini kita peroleh. Ya kan? Lalu ada koefisien determinasi. R kuadrat itu bisa dilihat ini. Persamaan 3.8 ini rumus dari R kuadrat. Tapi ini hanya penurunannya ya, kita tidak sampai bahas-bahas hal-hal yang seperti ini. Kita cuma memperkenalkan bahwa memang seperti ini untuk menghitung apa nilai dari slope sama intercept beserta perambatan ralatnya. Tapi secara aplikasi tidak sampai ke sini kita. Lanjut ya. Ini kan tadi sudah kan, nilai AB-nya kita dapat, deltanya sudah, ya kan? Sigma dari A-nya, ya kan? Sudah, dan B-nya juga sudah. Lalu ada data dengan ralat yang tidak sama. Data dengan ralat yang tidak sama, tapi sebenarnya sama. Ya kan, ini rumus yang tadi itu yang kita selesaikan tadi. Nanti kalian tinggal baca. Lalu ada ini, tadi kan linear, ada bentuknya itu pencocokan data kayak polinomial. Polinomial kan. Ini juga sama sih kalau untuk prosedurnya sama. Kita pakai fungsi yang sama yang seperti tadi, pencocokan fungsi-fungsi tersebut menggunakan ini. Plus square tadi. Berarti kita harus meminimumkan turunan parsialnya kan. Tapi bentuknya bentuknya beda. Kalau tadi kan A ya kan plus B X I. Ya, sedangkan ini beda untuk fungsinya itu adalah ini. Dari sigma I sama dengan 0 sampai M dengan fungsinya itu ini kan A1. A1-nya ini adalah sama yang tadi kan, sedangkan F ini adalah fungsinya. Untuk polinomial sendiri, ya kan? Untuk fungsinya ini kita bisa kita tulis seperti ini, misalnya Fi ya, dalam fungsi ini kita bisa notasikan seperti ini ya. Kalau bentuknya Legendre ya beda lagi. Nah, untuk bentuk Legendre misalnya untuk P0-nya sama dengan ini kan. Fungsi dari P0 itu 1, kalau P1 ya kita bisa tulis X, kan P2-nya ini misalnya bentuk Legendre-nya ya seperti ini. 3X kuadrat kurang 1 dibagi 2. Nah. Tapi ini ya, kalau nilai Px ini kan anggap saja ini cos theta, nilai X ini ini cos theta atau suku lebih tinggi dari polinomial Legendre. Apa dia itu dari hubungan rekursi. Hubungan-hubungan rekursi seperti ini nanti kita bahas di apa namanya? Tentang pada saat namanya di materi fisika matematika. Fisika matematika lanjut kalau untuk seperti ini hubungan rekursif. Ini kenapa dia seperti ini diselesaikan dengan fungsi apa hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta kita dapatlah seperti ini. Tapi kita tidak jarang sih kita bahas seperti ini. Ya, di sini kalian bisa baca sampai di bawah. Nah, kita langsung ke contoh. Kita langsung ke contoh ya. Beberapa menit. Kita langsung ke contoh. Di sini sudah. Ini ya. Misalnya pencocokan data ke garis lurus. Tadi kan garis lurus, Pak. Kita gunakan asas kuadrat terkecil tadi. Misalnya data pengukuran kita kan seperti ini kan. Data pengukuran itu ini. Kita pakai yang tanpa bobot dulu ya. Ini kita sudah buat bobot. Ya. Tadi yang saya jelaskan yang tanpa bobot ya. Tanpa bobot itu berarti dia tidak memiliki ini. Dia tidak memiliki ini ya.
tidak memiliki seperti ini alat pengukurannya yang tadi, sedangkan yang kalau untuk yang ini ya, yang tadi yang 1 juga ini adalah yang tanpa bobot ya, yang tanpa bobot. Kalau yang berbobot itu nanti kalian cukup lihat bagian sininya saja. Tapi prosedurnya tetap sama, tetap pakai ini ya, fungsi yang least square, turunan dari diferensial parsialnya, turunan parsialnya sama dengan 0. Sama, nanti kalian fokus di sini, nilai A-nya itu seperti ini. Ya, agak panjang sedikit ya. A-nya seperti ini, B-nya seperti ini, dan deltanya itu seperti ini. Ya kan? Lalu ada SA kan? SA-nya itu adalah, SA-nya itu ini ya. Nah, ini kalau memang kalian mau ada yang mau meneliti hal-hal yang seperti ini bisa join dengan saya nanti. SA-nya ini, lalu SB-nya itu ini. Dengan koefisien determinasi ini R besar ya, seharusnya ini R besar ya. Saya perbaiki dulu. Ini harus ya. Yang membedakan ini dia punya delta Y dan delta X, bukan hanya delta saja. Beda dengan yang ini tadi. Yang ini. Ini kan dia punya R square saja koefisien determinasi. Tapi kalau untuk yang berbobot, dia punya ini. Deltanya bukan cuma delta tadi ya, yang kita buat ada delta terhadap Y-nya, ada juga delta terhadap X-nya. Nanti kita bahas lah. Kalau untuk turunan dan lain-lain kan hanya prosedur penurunan saja. Kalau misalnya kalian jago di bidang ini, misalnya di kalkulus dan lain-lain, ya pasti akan gampang kita selesaikan hal-hal seperti ini. Fokus di sini aja dulu ya. Kita bahas yang tanpa bobot. Ya, misalnya XI sama YI. Makanya tadi saya tekankan bahwa X ini kan tadi kita sudah sepakati bahwa ini adalah variabel bebasnya dan ini adalah variabel terikatnya, ya kan? Anggap saja ini masih kosong ya, ini tidak perlu. Kita memiliki data seperti ini, ya kan? Kalau untuk tanpa bobot tidak punya plus minus ya, misalnya seperti ini, 191,0 plus minus 0,05. Nah, kalau sudah itu sudah bukan lagi tanpa bobot, tapi sudah berbobot. Ini kita bahas satu-satu yang tanpa bobotnya. Ya, kita memiliki data pengukuran seperti ini untuk variabel terikatnya, variabel bebasnya, sedangkan data dari variabel terikatnya kita dapat ini kan. Nah, kemudian kan kita mau arahkan ke rumus yang ini. Ini saja, kalau untuk data tanpa bobot, yang kalian tidak perlu capek-capek harus buktikan seperti tadi. Itu kalian pahami ini, rumus yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, ini ada 4 rumus ini. Itu sudah sangat kuat. Sudah. Kita mau arahkan ke sini, ya kan? Kita mau arahkan ke sini. Saya coba, misalnya biar lebih gampang. Kita buat sheet yang baru saja. Saya datanya ini ya, saya copy dengan rumusnya tadi. Kalau pertemuan hari ini kita cukup yang tanpa bobot saja dulu. Nanti besok kita bahas yang berbobot. Ya kan? Kita cari A. Kalau mau cari A kan, di sini kita perlu XI pangkat 2, ya kan? Y-nya kan sudah ada datanya. XI sama sigma XI YI, ya kan? Lalu dengan
deltanya, kan kita butuh ini. Kita butuh informasi ini. Coba kita cari. Berarti kita coba cari yang pertama adalah XI pangkat 2-nya. Ini adalah XI pangkat 2-nya. Itu sama dengan, ya kan? Yang ini, data yang ini, kemudian kita pangkatkan 2. Ini kan? Sudah dapat ini pangkat 2, lalu tinggal kita tarik saja sampai sini. Oke. Dari sini sudah. Kelihatan, Pak? X ini kan tadi sudah kan? YI kan dapat, YI-nya sudah ada di sini datanya. XI-nya juga sudah ada datanya. Yang belum itu adalah ini, XI sama YI. XI ini dikali dengan YI. Tinggal kita kali nanti. Dengan ini kali dengan ini ya. Nanti kalau di Excel itu bintangnya adalah perkalian. Kita tarik lagi ke sini. Biar kelihatan. Itu sudah dapat XIYI. Lalu karena ini kan ada delta kan? Ada delta. Kita cari deltanya. Delta tadi rumusnya apa? N, ya kan? N itu tadi kan ada berapa? Saya tulis di sini. N itu ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4. Ada 6 data kan? Iya. 6 data dia. Ada 6 data. Tinggal kita masukkan saja ini. Kelihatan. Sini ya. Kita cari deltanya. Cari delta berarti sama dengan, ya kan? N ini. Ingat ya, kalau yang berdiri sendiri begini kita harus kunci. Kita kunci. Nanti ya, teman-teman. Saya hitung ininya dulu. Apa ini tadi di sini? Saya hitung jumlahnya dulu. Karena kan kita butuh jumlah kan? Di sini kan kita butuh jumlah kan? Ada sigma-sigma ini kan jumlah. Butuh jumlah di semua ini. Berarti sama dengan ya. Ini untuk fungsi kita blok saja bagian sini. Lalu tutup kurang. Kata, kalau dari sini tinggal kita tarik saja ke sana. Tarik ke sana bisa atau mau pakai Ctrl C, ya, lalu tekan Shift, misalnya yang punya komputer Shift, lalu kita geser-geser ke sini. Lalu tekan Shift-nya lepas, tekan Enter. Ini adalah jumlahnya, jumlah keseluruhan ini. Jumlah yang row ini kan, X, Y ini seperti ini. N-nya tadi ada 6. N-nya ini tadi ada 6. Sedangkan kita cari deltanya dulu. Ini delta. Delta itu adalah sama dengan 6 ini kan, kita kunci. Lalu dikali dengan jumlah dari XI pangkat 2. XI pangkat 2 kan tadi ini toh. Pada jumlah dari sini. Ya tidak perlu kita kunci juga sih karena kita tidak mau tarik dia ya. Ini saja dikali dengan jumlah dari XI pangkat 2 ya, berarti ini ya. Ini lalu dikurangi dengan jumlah dari XI, kemudian kita pangkatkan 2, berarti ini ya jumlah XI ini. Tapi kemudian kita pangkatkan 2. Nah, deltanya itu sudah dapat. Ya, dari deltanya. Deltanya kita sudah dapat. Kemudian kita cari nilai A kan. A dan B-nya. Kita cari nilai A. A-nya tadi kan ini ya. Itu sama dengan 1 dibagi dengan delta kan. Deltanya tadi kan ini. Kemudian
dikali dengan sigma xi. Ini ada dalam kurungnya ya, kita buat dalam kurungnya dulu. Sigma xi pangkat 2, ya kan? Berarti ini kan dikali dengan sigma dari yi-nya kan? Oh, xi pangkat 2 ya, bukan ini ya. Yep. Ini sigma xi pangkat 2 harus ini ya. Ini dengan yi-nya tadi kan ini. Kemudian dikurangi dengan sigma dari xi-nya. Ini kurang ya. Ini kemudian dikali dengan sigma dari xi yi. Berarti ini ya. Yep. Kita sudah dapat A-nya. Atau ada yang sebenarnya begini. Kalau untuk prosedur ini kan kita mau tahu apakah misalnya kita hanya apa namanya pemuatan bawah mencari A itu seperti ini. Tapi untuk di Excel ini ada fungsi paling cepat. Saya tidak suruh kalian harus seperti ini, tidak. Ya cukup saja seperti ini. Caranya ya. Ini saya mau cari A-nya lah. Nah, sama dengan, ya kan? Tadi kan slope kan? Kita pakai fungsi dari slope ini. Ini. Coba lihat fungsinya. Berarti Y-nya dulu kan? Di sini saya blok Y-nya dulu. Nah. Lalu ada titik koma. Ya kan di sini kan ada informasi titik koma kan di sini. Ada titik koma lalu X-nya lagi yang saya blok. Mau kita buktikan ternyata seperti yang menggunakan rumus dengan fungsi di Excel itu sama atau tidak? Kita tunggu ya. Y aksen, X aksen. Oh ya, kita kan dari tadi kita agak kebalik ya, teman-teman. Benar. Tadi kan A-nya ini adalah ini. Karena tadi kan kita rumus dari awal itu adalah seperti ini ya. Tadi kan dari awal itu seperti ini kita tulis. Y itu sama dengan A ditambah dengan dx. Gini lah. Rumus dari awal itu kita tulis seperti ini. Ya kan? Berarti ini agak terbalik ya. Berarti yang dari yang A ini, kalau kita sudah buat seperti ini, berarti A ini adalah, yang A ini ya, A ini adalah intercept-nya. Karena kan B ini adalah slope-nya. B ini slope-nya ya. Berarti yang kita kerja ini tadi, A ini adalah intercept. Kita kerja yang B-nya, yang bagian sini kan intercept-nya, dengan B adalah slope. Nah, tadi saya di sini saya salah. Gunakan rumus. Nah, berarti kita cari intercept-nya. Intercept juga sama. Kita blok Y-nya dulu, ya kan? Y-nya dulu, lalu ada titik koma di sini. Kita blok X-nya lagi. Nah, tutup kurung. Sama tidak? Sama tak? 0,4589 sekian, 8977. Sama tak? Jadi kalian tidak perlu harus gunakan rumus yang ini. Ya cukup gunakan fungsi dari di Excel ini ya sudah cukup sampai situ ini. Coba kita cari bagian apa namanya tadi kan slope ya. Coba kita cari slope-nya. Berarti B-nya kan sama dengan satu ini dibagi dengan delta lagi, ya kan? Dibagi dengan delta mana dikali dengan dalam kurung lagi, ya kan? N-nya ini, ya kan? N dikali dengan sigma dari xi y berarti ini kemudian dikurangi dengan sigma xi, iya kan, jumlah dari xi ini dikali dengan jumlah dari y-nya, berarti ini kan jumlah dari y-nya.
dapat slope-nya 0,0014. Nah, kita cari 0,0014 misalnya. Jadi kita cari ini tadi A ya, cari B-nya ini. Slope kan. Nah, slope-nya juga sama, kita blok ini, titik koma, kita blok ini juga. Apakah sama? Nah, sama kan nilainya 0,0014 sekian sekian. Nah, kemudian ada kan tadi kan ada mana yang berbobot ini, ya kan? Ada ini tak? Ada bagian ini adalah R squared-nya. Ingat ya, tuh tadi kita pakai persamaan ini ya. Nah, R squared-nya itu cukup ini saja ya. Cukup bagian ini ada salah. Linear berbobot ya. Ini ya. Kalau mau cari ini, R kuadratnya ini, atau koefisien determinasi, tinggal masukkan ini ya. Masukkan saja nilai ini. Kita masukkan nilai ini, atau kalau mau lebih gampang itu seperti ini. Lebih gampang, coba cek, lihat ya. Ini saya blok. Sampai sini, ya. Kemudian di sini insert. Kita pakai yang scatter ini. Terserah ya, misalnya scatternya bentuknya seperti ini. Scatternya bentuknya seperti ini. Saya hapus aja. Ini kan? Saya mau munculkan R kuadratnya. Nah, oh ya, tambah masih ada kurang satu. Ini baru persamaannya tadi. Ini ya. Nah, sudah. Ini kita dapat R-nya. Nah, R-nya itu adalah ini kan. 0,9964. Jadi pakai fungsi ini saja. Jadi kita kalau misalnya kita buat penelitian, ya tidak perlu harus kalian buat seperti ini. Ya cukup yang ini tadi, yang cara mudahnya. Kita sudah dapat A-nya tadi adalah ini ya, 0, intercept-nya tadi adalah ini ya, 0,45 kan, sekian-sekian. Dan kan slope-nya ini adalah 0,015 sekian-sekian. Atau ini kan kalau 0,0 ini kalau kita buat berapa angka pentingnya, di angka penting ya tinggal kurangi saja nanti. Jadinya seperti ini. Jadi 5 kan, 0,0015 sama kan? Nah ini juga misalnya kita hanya ngambil 3 saja. Sama. Nanti selanjutnya kita bahas yang tanpa bobot di pertemuan besok ya, hari Rabu. Kita bahas yang tanpa bobot. Lalu tentang bagaimana kita menyajikan grafik, ini sekedar informasi saja. Kalau grafik seperti ini, grafiknya tidak terlalu bagus ini. Karena di sini masih banyak kosongnya. Ini kita akan bahas. Materinya tetap sama yang saya bagikan hari ini untuk pertemuan besok. Nanti kalian tinggal baca. Kalau tidak, kalau itu yang bagian sini. Ya. Terus XI-nya itu dapat dari mana, Pak? Ada yang XI-YI itu? Oh ini, kalau XIYI, nah ini. Kan XI-nya itu dapat dari mana? Ini adalah hasil dari pengukuran kita ini. XIYI. Ini adalah pengukuran. Anggap saja ini mungkin variabel dari apa namanya, variabel suhu, ya kan? Ini mungkin variabel dari apa misalnya kecepatannya seperti ini kan adalah variabel yang kita ukur nanti. Saya begini ya, judul saya itu pengaruh suhu terhadap apa ini? Pengaruh suhu terhadap apa namanya? Momentum sebuah benda. Ya kan? Berarti suhunya itu adalah ini ya.
di X-nya ini adalah suhu semua, ya kan? Nah, itu untuk momentum itu mungkin saya ambil masanya atau kecepatannya yang muat ke sini sampai di bawah. Intinya XI dengan YI ini adalah variabel dari eksperimen kita. Oh Nah, iya iya iya. eksperimen yang kita peroleh. Sedangkan ini kan tadi prosedur untuk mencari ini kan, cari nilai dari slope sama interceptnya. Tapi tidak perlu seperti ini. Kalian cukup buat seperti ini yang tadi, ya kan? Buat seperti ini sudah cukup. Yep. Kita agak lewat ya. Harusnya kan sampai 8.20 kalau tidak salah. 20. ini saya share ini. Materi. Ya. Kalau ini kan sudah, ini kayaknya sudah saya kasih juga nih kalau tidak salah. Iya, ini saya sudah kasih ya. Ya. Kalau mau beli itu tahu bilang kalau Kita cukupkan pertemuan.